Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosan untuk mengawal kasus 7 terpidana yang belum bebas ya. Tapi sebentar lagi insya Allah akan bebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mata saya pedes atau pakai kacamata ya. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kebiadaban dan kecelutaan ya. Celutak kalau dalam bahasa wilayah Jawa ya, bagian tengah. Itu celutak itu namanya ngeragas. Ngeragas itu kayak ini guguk ya. Guguk kirik ya, kayak kirik ya. Jadi kayak kirik yang jilat-jilat di sampah itu. Dari ke-8 terpidana yang tak bersalah atau yang salah tangkap itu, waktu di tahun 2016 pasca penyiksaan, itu masing-masing keluarga didatangi oleh oknum polisi bejat ya. Jadi oknum polisi bejat itu datang ke keluarga tersiksa atau orang yang tersiksa, yang teraniaya itu datang ke rumahnya untuk meminta uang, sejumlah uang, dan dari sumber yang kredibel dan terpercaya dan jujur itu setiap keluarga dari terpidana itu, kan ada 8 terpidana waktu itu di tahun 2016, itu dimintain uang itu paling kecil 2 juta dan dimintain KTP dengan alasan agar tidak disiksa. Agar tidak disiksa. Itu oknum ya. Oknum yang mencemarkan nama baik Polri. Itulah oknum. Oknum yang seperti guguk alias seperti kirik ya, seperti sampah. Itulah sampah masyarakat yang sesungguhnya ya. Jadi menjelek-jelekan institusi Polri yang sangat terhormat ya. Demikian, itu cuma oknum yang datang itu. Oke, kita lanjut ya. Sebagai buktinya, mari kita simak ibu ini. Ini ibu ini kita simak ya, bicara apa beliau. Mintain KTP dan dimintai uang dengan alasan supaya anak-anak berhenti dipukulin. Nominasi 2 juta. Kan bukan ketemu, katanya bilangnya berhenti dipukulin. Biar berhenti dipukulin. Karena itu uang dari pribadi saya dan suami. Ya saya ingat si Aldi ya itu muka bonyok mbak, hancur itu muka. Makanya itu polisi itu gimana ya, orang udah dipukulin dibebasin, terus ini kebuka lagi, jadi kan senjata makan tuan. Enggak reserse kriminal waktu itu, waktu itu aja Bu yang saya tahu. Ya. Baik, selama beberapa tahun setelah Rivaldi ini ditahan begitu, apakah juga Rivaldi pernah cerita ke pihak keluarga sebenarnya ini kejadiannya seperti apa? Apa yang disampaikan Rivaldi, Pak Asep? Waktu itu Rivaldi mengatakan, Pak, saya tidak bersalah, Pak. Saya disiksa. Kalau nggak dengan nama ini, Pak. Waktu ada di pelabuhan, setelah ada tahanan pelabuhan, saya kaget. Kamu Nakoda ini ya? Enggak Pak, ini bukan nama, ini namanya Andika Pak. Saya baca, iya Bu, ada nama Andika. Saya juga bingung, Andika itu siapa? Kenapa Rivaldi dijadikan Andika? Dan berita terupdate selanjutnya yaitu kasus Vina akan segera berakhir ya. Kasus Vina Cirebon akan segera berakhir dan diganti dengan kasus Rudiana dan begundal-begundalnya ya. Ini prediksi saya. Karena apa? Karena Presiden Pak Prabowo menunjuk pengacara Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan. Ya pada hari tadi ya, tadi siang ya. Jadi Pak Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi untuk Komnas HAM yang kayak ayam sayur sekarang ini, besok akan dirombak sama Pak Otto Hasibuan menjadi Komnas HAM yang tangguh, Komnas HAM yang berani memberantas mafia hukum yang menyiksa terdakwa yang tidak berdosa. Oke, demikian kawan ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi Pak Otto Hasibuan ya, jelas ya, seperti diketahui ya, Pak Otto Hasibuan merupakan pengacara saat ini ya, sebagai pejabat, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI ya. Dan juga pada tahun 2023 Pak Otto Hasibuan bergabung dengan Ketua Struktur Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo. Kata orang
Jawa Tengah bagian DIY itu Jape Mete atau konco dewe ya, atau konco dewe atau teman sendiri ya. Jadi antara Pak Oto Hasibuan, Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing sama Pak Prabowo itu masih sahabat. Dan mereka cerdas-cerdas semua. Seperti Pak Prabowo juga sangat cerdas, karena Pak Prabowo dalam berpidato dan menyebut 19 tamu, nama 19 tamu negara yang kemarin yang tadi menghadiri pelantikan menjadi presiden, Pak Prabowo tanpa teks dalam berpidato panjangnya berjam-jam tanpa teks, sungguh luar biasa. Demikian pula untuk Pak Oto Hasibuan dan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing, itu kalau cuma pidato 5-6 jam tanpa teks aja sudah sangat hafal, karena beliau adalah orang-orang yang cerdas dan patut untuk menjadi pemimpin di negeri ini ya. Di samping kecerdasannya juga keikhlasannya untuk membela rakyat kecil ya. Jadi Pak Oto Hasibuan juga menjabat sebagai tadi ya Ketua Dewan DPP Kadin atau Ikatan Advokat Indonesia ya. Di Ikadin Pak Oto juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris ya di Jakarta pada tahun berapa saya lupa, mohon dimaklumi ya. Oke, lanjut ya. Dan untuk kasus Vina yang segera berakhir ini ya, jadi kasus Vina segera berakhir, 7 terpidana segera bebas. Saya pastikan kalau nggak segera bebas, kalau nggak bebas ataupun sulit ataupun dipersulit, saya berani telanjang dada nih, buka baju saya live joget-joget. Joget-joget reggae saya berani. Saya yakin sekali ya. Kalau dari Mahkamah Agung lambat, langsung dihandle sama Pak Oto Hasibuan. Itu prediksi saya dan pasti. Jadi kasus Vina Cirebon segera berakhir dan segera diganti dengan kasus Rudiana. Akan ada bersih-bersih sampah atau residu di tubuh Polri. Jadi oknum-oknum kepolisian di Cirebon, terutama angkatan tahun 2016 yang sudah merekayasa kasus, yang sudah menyiksa para terdakwa, yang sudah berbuat semena-mena, asal tangkap, asal comot, sok kuasa, sok pamer, beceng, bentar-bentar ngancamnya beceng, tak bedil kamu, tak dor kamu, tak gini kamu, dengan menakut-nakuti seseorang dengan beceng dan seragam yang dibelikan oleh uang rakyat. Nah, itu akan dibersihkan semua. Jadi sekali lagi saya ulang ya, maaf saya ulang-ulang, karena biar untuk melampiaskan rasa kegeraman saya dan untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan kebenaran material, itu nomor kebenaran material itu hanyalah kebenaran BAP atau berkas. Yang paling utama adalah kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekali lagi dan Bang Jutek Bongso pun juga sudah bilang, karena Bang Jutek Bongso 1000% sangat meyakini apa yang saya omongkan ini saya jiplak dari sumber yang bisa dipercaya dan kredibel. Jadi untuk Rudiana CS beserta begundal-begundalnya di deadline sampai akhir bulan ini Oktober ya. Sekarang kan tanggal 19 ya, sekarang tanggal 19 Oktober. Itu sampai akhir bulan, berarti sampai tanggal 30 Oktober 2024, kalau tidak menyerahkan diri atau tidak punya etika baik untuk meminta maaf kepada para terpidana yang sudah disiksa, yang sudah diminum air kencing, yang sudah dipalak yang sudah dipalak itu satu kepala keluarga dari terpidana itu didatangi rumahnya, dimintain duit 2 juta biar nggak disiksa, alasannya kayak gitu. Itu diharapkan segera minta maaf dan bertobat paling lambat akhir bulan Oktober ini, mulai tanggal 19 Oktober ini. Jadi masih ada waktu sekitar di atas 10 hari ya, meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apabila tidak melakukan itu, akan segera ditabrak, langsung dicomot, diproses secara hukum, dan dimasukkan ke kolam piranha. Yang begundal lainnya itu mau dimasukkan ke kolam buaya lapar. Itu prediksi saya, dan saya yakin prediksi saya benar, sesuai dengan apa yang diomongkan oleh pakar-pakar hukum nasional. Oke, kita simak ya. Dari perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang turut melakukan rekayasa kasus ini sehingga membuat mereka dihukum dan saat ini masih mendekam di seumur hidup di lapas Kesambi Cirebon. Saya himbau dengan ini, ya, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu, baik itu kekhilafan, baik itu kesalahan. Ya, sekali lagi, manusia adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan. Ya. Selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari keluarga terpidana dan juga
kuasa hukum dan penasihat hukum daripada terpidana, saya akan merekomendasikan untuk dilakukan RJ, restoratif justice. Kalau hal ini, ya sekali lagi, kalau hal ini bagi rekan-rekan, teman-teman yang merasa terlibat di dalam upaya rekayasa kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu dan ingin bertobat, menyadari kesalahannya, ya, saya akan tunggu setidak-tidaknya sampai akhir Oktober ini 2024, ya, setidak-tidaknya, ya, 2024 di Oktober ini, ya. Datanglah kepada kami, nyatakan peristiwa yang sebenarnya, ya, maka kami selaku kuasa hukum akan mendorong untuk dilakukan RJ, restoratif justice, terhadap peristiwa Vina dan Eki. Walaupun sekali lagi ini sangat berat buat para terpidana klien kami. Mereka sudah jalanin 8 tahun atas apa yang mereka tidak lakukan di lapas. Mereka korbankan masa depan mereka, mereka sudah berkorban sedemikian rupa, keluarga mereka, masa depan mereka. Tapi sekali lagi kami akan sarankan, ya, mudah-mudahan akan diterima oleh keluarga dan juga para terpidana, mereka mau memaafkan, ya. Secara hati ke hati kami sebenarnya sudah berbicara kepada para terpidana dan juga para keluarga. Kalau mereka mau sekali lagi sampai akhir Oktober 2024 ini yang merasa terlibat, baik itu penganiayaan, baik itu merekayasa berkata bohong, memberikan kesaksian palsu, keterangan palsu pada peristiwa Vina dan Eki 2024 ini, datanglah kepada kami selaku kuasa hukum dan penasihat hukum mereka, buatlah pernyataan dan jalan cerita yang sebenarnya. Mungkin pintu maaf masih terbuka buat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa apa yang saudara lakukan pada tahun 2016 lalu adalah sesuatu yang keliru, ya. Ini tidak ada paksaan, tidak ada hal yang mengharuskan saudara-saudara sekalian. Tapi ini adalah satu himbauan. Kalau sekali lagi, kalau Anda merasa, ya, terlibat merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan terhadap mereka, ya, melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, baik oleh rekomendasi, ya, rekomendasi dari Komnas HAM maupun LPSK, kami tunggu, ya, paling lambat akhir Oktober, ya, 2024, datanglah ke kami selaku kuasa hukum daripada 7 terpidana ini. Ceritakan yang sebenarnya, Anda buat pernyataan, ya, maka kami akan upaya untuk melakukan RJ kepada saudara-saudara, sama seperti yang kami sudah lakukan kepada saksi atau Dede, ya. Dede kami laporkan, tapi keluarga dan terpidana sudah memaafkan, mereka sudah rangkul-rangkulan, mereka sudah bermaaf-maafan, ya. Dede akan menghadapi proses hukum, tapi sekali lagi, kami selaku korban, kami akan mengajukan RJ untuk Dede kalau Dede naik dalam tahap penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka, ya. Dan kami akan mengajukan kepada LPSK, ya, memohon kepada LPSK selaku korban, ya, dari 7 terpidana kami akan mohon Dede agar diberikan namanya JC, Justice Collaborator.